Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Kimia Organik 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita akan belajar tentang senyawa karbonil, yaitu senyawa-senyawa yang sangat mempunyai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak bahan-bahan yang tersedia di alam yang juga bermanfaat dalam keberlangsungan kehidupan kita, yang basic strukturnya itu dibangun oleh senyawa karbonil. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Untuk kali ini, pada materi ini kita nanti akan berfokus pada asam karboksilat terlebih dahulu. Yang perlu kita bahas pertama kali adalah kita harus paham seperti apa sih sebenarnya gugus karbonil. Jadi sebelumnya adik-adik tadi sudah mendapatkan materi yang saya tulis di situ dari beberapa literatur. Nanti adik-adik kalau misalnya kurang paham dengan itu bisa searching lagi, browsing lagi buku-buku atau tutorial atau pembahasan yang ada di YouTube. Itu juga sangat membantu untuk membantu adik-adik lebih paham gitu ya. Biasanya kalau kimia organik dengan membaca saja tidak cukup, tapi ada yang harus kita peragakan, ada yang harus kita buat animasi atau model supaya kita lebih paham bagaimana untuk melihat secara utuh sebenarnya struktur kimia organik itu seperti apa. Nah, baik, yang pertama adalah gugus karbonil. Jadi, gugus karbonil itu merupakan satu atom karbon yang dia itu berikatan dengan oksigen, di mana ikatan tersebut adalah ikatan rangkap. Jadi, yang kita fokuskan di sini adalah karbon yang berikatan dengan oksigen menggunakan ikatan rangkap. Itu adalah gugus karbonil. Nah, kemudian peran dari gugus karbonil itu apa? Jadi nanti dia tidak berdiri sendiri, tetapi gugus karbonil ini akan berikatan dengan alkil-alkil atau gugus fungsi yang lain yang nanti bisa menentukan karakteristik atau fitur-fitur penting dari sifat atau karakteristik suatu senyawa. Nah, yang harus kita pegang di sini adalah bahwa gugus karbonil itu adalah satu karbon yang berikatan dengan satu oksigen dengan ikatan rangkap. Lalu, bagaimana kalau karbon yang berikatan dengan oksigen itu tadi membentuk suatu senyawa yang dia itu bergabung dengan rantai alkil atau gugus fungsi yang lain? Maka dia akan membentuk suatu senyawa yang disebut sebagai senyawa karbonil. Berikutnya, berikutnya yang harus kita tahu adalah bahwa ketika suatu gugus karbonil itu berikatan dengan alkil, kita simpulkan di sini alkil sebagai R, maka gugus karbonil yang menempel pada satu gugus alkil itu, alkilnya bisa berupa alkil alifatik atau berupa alkil aromatik. Aril berarti ya, maka dia disebut sebagai gugus asil. Nah, karbonil apabila di situ kita melihatnya adalah C dengan O saja yang berikatan dengan ikatan rangkap, tapi kalau asil adalah karbonil tadi yang sudah berikatan dengan alkil, baik itu alifatik atau aromatik.
Berikutnya adalah senyawa karbonil itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, di mana klasifikasi ini berdasarkan bisa atau tidaknya nukleofil menggantikan salah satu rantai yang berikatan dengan gugus karbonil. Di mana nukleofil itu ada beberapa, nanti saya akan tunjukkan pada slide berikutnya. Kita lihat dulu bagaimana sih pembagian dari senyawa karbonil. Yang pertama, apabila salah satu rantai yang berikatan dengan gugus karbonil itu bisa digantikan oleh nukleofil. Yang kedua, apabila salah satu rantai yang berikatan dengan karbonil itu tidak bisa digantikan oleh nukleofil. Nah, ada reaksi yang bisa memutus rantai yang berikatan dengan karbonil. Nanti adik-adik akan belajar lebih detail lagi di belakang. Nah, siapa saja yang termasuk dalam senyawa karbonil yang bisa digantikan dengan nukleofil, yaitu kelompok asam karboksilat dan derivatnya. Siapa saja derivatnya kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa digantikan dengan nukleofil, yaitu ada aldehid, ada keton. Kenapa kok tidak bisa digantikan? Itu ada fitur-fitur atau karakteristik yang dimiliki oleh senyawa dengan gugus aldehid dan keton. Oke, yang berikutnya kita akan melihat terlebih dahulu siapa asam karboksilat dan derivatnya. Oke, baik. Jadi, asam karboksilat ini merupakan salah satu kelompok senyawa karbonil yang terbentuk dari satu gugus asil. Ingat ya, siapa gugus asil tadi? Yaitu gugus karbonil yang mengikat salah satu sisinya berikatan dengan aril atau alkil. Nah, R-nya itu bisa aromatik, bisa alkil ya. Nah, di mana dia terbentuk si asam karboksilat tadi, dia terbentuk dari suatu gugus asil yang melekat pada gugus atau atom yang dapat digantikan oleh atom yang lain atau gugus yang lain. Nah, senyawa yang terbentuk yang termasuk dalam kelompok ini adalah asam karboksilat itu sendiri dan derivatnya. Tadi di depan sudah dikatakan bahwa asam karboksilat dan derivatnya. Siapa derivat dari asam karboksilat? Yaitu ada ester, kemudian ada asil klorida, kemudian ada amida. Nah, seperti yang dilihat adik-adik dalam struktur yang saya tampilkan di slide ini, yaitu ester, kemudian asil klorida, dan amida itu merupakan derivat dari asam karboksilat. Nah, kemudian nukleofil siapa saja yang bisa menggantikan posisi dari salah satu rantai yang berikatan dengan gugus asil itu? Yaitu ada hidroksil. Hidroksil bisa menggantikannya. Nah, kemudian ada OR itu alkoksi. Kemudian ada klorida. Nah, klorida itu merupakan atom yang sangat mudah sekali untuk bergabung dengan senyawa-senyawa karena elektronegativitasnya. Kemudian amida. Amida dibagi atau diklasifikasikan lagi menjadi amida primer, amida sekunder, dan amida tersier. Oke, asam karboksilat itu sendiri merupakan suatu senyawa yang memiliki gugus karboksil. Nah, siapa gugus karboksil itu? Gugus karboksil itu asalnya dari karbonil ditambah dengan hidroksil. Nah, jadi kan ada C rangkap 2O, kemudian ada OH. Nah, itu adalah karbonil ditambah dengan hidroksil sehingga namanya menjadi karboksil. Nah, kalau yang seperti ini maka kita sebut dengan karboksilat. Nah, senyawanya kita sebut, gugus fungsinya kita sebut dengan gugus fungsi karboksil. R, C,
COOH. Nah, kemudian gugus karboksil ini terikat pada unit hidrokarbon yang dimana rantainya itu dapat berupa rantai jenuh, bisa berupa rantai tidak jenuh, dan juga di situ bisa berupa aromatik atau di situ juga bisa heterosiklik. Baik, kita sudah sampai pada penamaan. Sebelum kita bahas lanjut tentang penamaan, konsep yang penting harus difahami di sini adalah satu, siapa senyawa karbonil. Nah, senyawa karbonil itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon. Satu atom karbon berikatan dengan oksigen dengan ikatan rangkap. Nah, karbonil atau C berikatan rangkap dengan O tadi bisa berikatan dengan dengan rantai alkil, dengan rantai aromatik. Alkilnya bisa aromatik, bisa alifatik, bisa heterosiklik yang membentuk gugus asil. Nah, gugus asil itu bisa berikatan dengan nukleofil seperti hidroksil, kemudian bisa berikatan dengan alkoksi atau OR, bisa berikatan dengan nitrogen yang akan membentuk amida. Amida dibagi lagi menjadi amida primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian gugus karboksilat atau karboksil. Siapa sebenarnya gugus karboksil? Gugus karboksil itu adalah ketika karbonil ditambah dengan hidroksil sehingga menjadi COOH. C rangkap 2O ditambah OH. Nah, itu adalah gugus karboksil. Ingat, gugus karboksil R berikatan dengan C rangkap 2O OH. Oke. Nah, sekarang kita ada di penamaan, maka penamaan selalu konsepnya ada dua, yaitu penamaan trivial dan penamaan secara IUPAC. Kalau kita belajar trivial, maka yang harus kita ketahui pasti, yang perlu kita ketahui adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan pada nama trivial itu adalah bahasa-bahasa Latin, bisa bahasa Yunani, atau simbol-simbol seperti alfa, beta, gamma. Itu penggunaannya seperti apa pada nama trivial. Nama trivial ini asal mulanya adalah nama kuno yang mereka ambil, atau pada zaman tersebut orang-orang mendapatkan zat tersebut dari benda-benda tertentu, misalnya atau asam butirat. Nah, asam butirat itu merupakan asam yang terkandung pada butirat butter. Nah, butter bau tengiknya butter itu, kemudian mereka menamai asam yang bau tengik itu adalah asam butirat, seperti itu. Untuk IUPAC pasti di situ kalian harus paham struktur penamaan seperti apa. Siapa yang harus disebut duluan, kemudian arah penomoran, dan seterusnya. Baik, ini merupakan contoh beberapa penamaan senyawa asam karboksilat dan derivatnya menggunakan nama trivial. Nah, di sini terdapat beberapa asam karboksilat yang di situ kurang dari 1 sampai 6 karbon. Di sini contohnya ada asam format yang di situ ditemukan pada semut, pada lebah atau serangga yang dapat menyengat. Kemudian contoh yang lain ada asetat yang terkandung pada cuka atau asam cuka kita sebutnya. Kemudian ada yang mengandung yang mempunyai 3 karbon, di sini asam propionat. Asam propionat di situ asalnya dari, itu artinya lemak, fat atau gemuk. Nah, sehingga di situ dia berasal dari asam butirat, atau butiric acid. Nah, kenapa kok disebut butir? Karena dia punya
dia berasal dari butter. Nah, kemudian umumnya dia terdiri dari 4 karbon sehingga butirat. Nah, kemudian contohnya yang lain ada asam valerat atau valeric acid yang di sini kan sebagai obat penenang pada zaman dahulu. Kemudian asam kaproat ditemukan pada susu kambing. Jadi di sini siapa saja asam karboksilat yang mempunyai 1 karbon sampai dengan 6 karbon, yaitu ada asam formiat atau asam format, asam asetat, propionat, kemudian butirat, ada valerat, dan ada kaproat. Contoh berikut ini adalah contoh-contoh asam karboksilat alifatik bercabang. Kalau alifatik berarti di situ tidak ada cincin, semuanya adalah rantai lurus dan dia bercabang. Cabangnya juga merupakan cabang-cabang alkil, bukan gugus fungsi yang lain. Nah, di sini tidak perlu dihafal ya, jadi cukup tahu saja. Kalau misalnya adik-adik melihat rumus strukturnya bisa dihitung berapa C, kemudian kira-kira namanya apa. Kemudian dia punya nggak nama umum gitu. Contohnya di sini ada lauric acid. Ternyata lauric acid itu dia ada dodekanoat. Nah, asam dodekanoat. Nah, berapa C di situ? Nah, contoh yang lain ada arakidic acid. Nah, arakidic acid itu kandungannya di mana kira-kira? Arakidic acid itu ada di kacang tanah. Nah, asam yang lemak yang ada di kacang tanah, ternyata dia kalau dinamai dengan nama IUPAC namanya adalah eicosanoic acid. Nah, bagaimana dia bisa dinamai seperti itu? Kita simak pada sistem penamaan penamaan IUPAC. Oke, berikutnya penamaan IUPAC pada beberapa contoh di sini saya sertakan sekalian apa yang bisa kalian lihat dari nama IUPAC, kemudian dinamai dengan nama umum jadinya seperti apa, atau kalau kita menyebutnya dengan bahasa Indonesia dengan aturan yang sama itu seperti apa. Nah, contohnya di sini ada metanoic acid. Nah, metanoic acid itu siapa? Meta berarti di situ ada 1 karbon. Asalnya dari mana? Alkananya adalah metana. Kemudian supaya dia bisa menjadi asam karboksilat, penamaan asam karboksilat, maka dia ditambahi dengan oic acid. Bagaimana menambahkan oic acidnya itu? Kalau berdasarkan nama IUPAC, maka kita bisa melihat alkana, kemudian akhiran ane atau ane dalam bahasa Inggris, akhiran ane diganti dengan oic acid. Kalau di situ ada 1 karbon dari metana, kemudian mengikat karboksil, lalu namanya menjadi metanoic acid. Nah, metanoic acid kalau dibahasakan menjadi dinamai dengan bahasa Indonesia, maka namanya menjadi asam metanoat gitu. Kemudian nama umumnya yaitu nama umum yang digunakan untuk 1 karbon tadi, yaitu asam format atau formic acid gitu. Kemudian contoh yang lain ada etanoik, lalu ada propionik, butanoik. Nah, butanoik dengan butirik itu berbeda. Jadi berbedanya apa? Kalau kita mau memanggilnya dengan nama IUPAC, maka namanya adalah asalnya dari butana. Berarti namanya menjadi butanoik. Tapi kalau kita mau memanggilnya dengan nama umum, maka namanya menjadi butiric acid atau asam butirat. Nah, itu nama umum. Kemudian contoh berikutnya adalah pentanoik. Nah, pentanoik berarti dari pentana. Kalau nama umumnya tadi dia termasuk dalam kelompok asam karboksilat C kurang dari 1 sampai 6. Berarti kalau yang 5 tadi siapa? Valeric. Maka nama umumnya adalah valeric acid. Oke. Jadi pada dasarnya penamaan IUPAC untuk asam karboksilat itu adalah alkana akhiran ane diganti dengan oic acid. Baik,
Kalau tadi kita membahas basicnya, penamaan awalnya, maka kita akan belajar lagi bagaimana jika suatu struktur dasar dari asam karboksilat tadi kita tambahi dengan substituen-substituen. Nah, substituennya itu bisa berupa gugus fungsi yang lain atau bisa berupa rantai alkil. Nah, yang pertama di sini adalah karena tadi gugus fungsinya adalah gugus fungsi karboksil yang mengikat satu R-nya itu bisa berupa alifatik, maka di situ kita bisa menghitung jumlah berapa karbon yang dimiliki oleh alkil tersebut. Caranya bagaimana? Jadi di sini sama seperti halnya kita menamai suatu alkana dengan mempertimbangkan berapa rantai karbon terpanjangnya. Nah, untuk menentukan si parent, maka rantai karbon yang mana yang harus kita hitung? Apakah C yang punyanya karboksil tadi kita hitung? Maka tinggal dilihat aturan yang mana yang dipakai. Kalau yang dipakai untuk penamaan itu adalah IUPAC, maka C yang dimiliki oleh karboksil tadi akan mendapatkan posisi C nomor 1. Jadi, C dihitung nomor 1 berdasarkan C dari karboksilat. Oleh karena itu, maka panjang dari rantai karbonnya berarti dihitungnya berdasarkan C karboksil dihitung 1, kemudian selanjutnya itu berjumlah berapa, dan itu yang menentukan nama dari senyawa asam karboksilat itu. Kemudian kalau kita mau menamainya menggunakan nama umum atau nama trivial, maka kita harus menggunakan simbol-simbol seperti alfa, beta, gamma, delta, kemudian epsilon. Nah, alfa, beta, gamma, epsilon itu dihitung berdasarkan apa? Yang pertama yang harus adik-adik pegang adalah bahwa inti dari senyawa asam karboksilat adalah gugus karboksil. Gugus karboksil ini adalah gugus fungsi di mana C-nya tidak dihitung. Maka C yang dihitung yang sebelah mana? C yang dihitung adalah C di sebelahnya karbon karboksil. Jadi C di sebelah tepat di sebelah karbon karboksil, maka mendapatkan posisi alfa. Seterusnya C di sebelahnya alfa, beta. C di sebelahnya beta adalah gamma. Di sebelahnya gamma adalah delta. Di sebelahnya delta ada epsilon. Kemudian yang harus diingat dari sini adalah kalau kita mau menamai dengan nama IUPAC, rantai terpanjang atau C terpanjang dihitung dimulai dari C karboksil. Tapi kalau nama umum, maka penomoran alfa, beta, gamma dimulai dari setel karbon tepat di sebelahnya gugus karboksil. Kita lihat pada contoh berikut ini untuk memudahkan adik-adik memahami bagaimana penerapan penomoran pada penamaan IUPAC dan penamaan umum atau nama trivial. Jadi yang pertama saya punya 2-methoxybutanoic acid. Nah, kenapa kok kita perlu memberikan penomoran pada rantai karbon terpanjang? Karena kita akan menentukan posisi dari substituen. Substituen pada contoh yang pertama tadi yaitu 2-methoxybutanoic acid ternyata terletak pada posisi karbon nomor 2. Posisi karbon nomor 2 kalau kita melihat berdasarkan IUPAC berarti terletak di sebelahnya karbon karboksil, itu adalah karbon nomor 2. Sehingga OCH3 atau metoksi kita kasih nomor 2 metoksi. Kemudian
Untuk parentnya, ternyata parent yang terpanjang adalah 4 karbon. Berasal dari mana 4 karbon? Berarti hitung C tadi. C dari mana? C karboksilnya ikut dihitung sebagai C nomor 1. Berarti arahnya dari C karboksil, kemudian dicari arah rantai terpanjang yang di situ ternyata dihitung ketemunya 4 karbon. Sehingga namanya menjadi 2-metoksibutanoik acid. Lalu punya nggak nama umum di sini? Kalau kita melihat bahwa ternyata di situ ada 3 karbon setelahnya karboksil, berarti alfa, beta, gamma. Oh, ternyata metoksi itu kalau berdasarkan urutan nama trivial, maka posisi ada di karbon alfa. Karbon alfa adalah karbon tepat di sebelahnya karbon karboksil. Sehingga namanya kalau menjadi nama trivial dibaca menjadi alfa metoksibutanoik acid. Sorry, butyric acid karena nama trivial ya. Kalau nama IUPAC barulah menjadi butanoik. Kemudian contoh berikutnya ternyata substituennya adalah halogen bromida. Ingat kalau dia itu IUPAC, bromidanya dibaca bromo. Posisi kita lihat di sini bromo terletak pada karbon nomor 3. Kalau IUPAC berarti 3 bromo pentanoik acid. Kalau menjadi nama trivial maka namanya menjadi 3, berarti alfa beta. Berarti C-nya untuk C yang ditempati oleh bromo adalah karbon beta. Sehingga namanya menjadi beta bromo valeric acid karena di situ ada 5 karbon. Kemudian contoh yang pakai gamma. Gamma berarti di sini karbon nomor 4. Alfa, beta, gamma. Kemudian kalau pada IUPAC berarti nomor 4 dihitung dari asalnya karbon karboksil. Kemudian contoh yang lain di situ ada amin. Nah, bedakan dengan amida. Kalau amida itu adalah nitrogen yang berikatan dengan gugus karbonil, itu namanya amida. Kalau amina itu adalah nitrogen yang berikatan dengan alkil. Boleh alkil siklik atau alifatik. Nah, di sini berarti substituen yang kita lihat pada contoh yang keempat adalah amina. Karena nitrogen ini berikatan dengan rantai alkil. Sehingga namanya menjadi kalau kita hitung, oh ternyata amin pada C nomor 4, sehingga 4 amin. 4 amin berikatan dengan butanoik, berarti 4 amin butanoik acid. Lalu kalau dinamakan menjadi nama umum berarti namanya nomor 4, berarti karbonnya siapa? Karbonnya adalah alfa, beta, gamma. Gamma berarti adalah C nomor 4, maka namanya adalah gamma amin butyric acid. Berikutnya, ini kalau kita melihat ada struktur dari senyawa karboksilat yang mengandung ikatan rangkap pada rantai R-nya. Bagaimana cara menamainya? Berarti di situ ada alkena, bukan lagi alkana. Jadi yang kita baca adalah rantai terpanjang dari R karboksilat tadi berupa alkena berapa C. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh ini, ternyata kita bandingkan dulu ya. Jadi contoh yang pertama ini semuanya adalah ikatan tunggal, berarti rantai utamanya di situ adalah alkana atau alkil. Nah, rantai alkananya tersusun dari 4 karbon sehingga namanya menjadi butanoic acid. Sedangkan kalau pada struktur yang kedua ini ternyata dia itu disusun dari rantai terpanjang alkenanya adalah 3 karbon sehingga di situ menjadi propena.
propena diganti menjadi karboksilat, maka namanya menjadi propenoic acid. Nah, kemudian bagaimana untuk menandai letak dari ikatan rangkap ini? Maka kita hitung ikatan rangkap itu ada pada karbon nomor berapa. Ternyata kalau kita melihat struktur ini, ikatan rangkapnya berada pada karbon nomor 2 dan nomor 3. Nah, setelah nomor 3, karbon nomor 3, di situ ada aril ya, sepertinya arilnya berupa fenil C6H5. Nah, di situ tidak digambarkan strukturnya, mungkin supaya lebih ringkas saja. Nah, kemudian aril ini, si fenil ini berikatan pada nomor 3, sudah pasti kita kasih nomor 3 untuk si fenil. Kemudian untuk melihat untuk menentukan posisi karbon dari ikatan rangkap, kita lihat, oh ternyata pada C nomor 2 dan C nomor 3. Kenapa nomor 2-nya kita tidak tuliskan? Karena setelah C nomor 1 atau setelah C karboksil, di situ tidak ada ikatan, tidak ada C lagi yang lain, sehingga di situ sudah jelas, maka ikatan rangkap duanya atau alkenanya itu dimulai dari C nomor 2. Kita sudah dianggap paham bahwa di situ propenoik itu terletak, alkenanya terletak pada karbon nomor 2. Nah, kemudian sehingga namanya di situ menjadi 3 fenil karena fenil terletak pada atom C nomor 3, kemudian ditambah dengan propenoic acid. Kita boleh menambahkan di situ angka 2, jadinya namanya menjadi 3 fenil 2 propenoic acid, itu boleh. Tapi karena di situ sebenarnya hanya ada satu ikatan tunggal saja, maka angka 2 tidak dituliskan. Oke, untuk transis, nah ini akan kita pelajari ketika kita belajar stereo kimia. Contoh berikutnya adalah ketika asam karboksilat bergabung dengan gugus fungsi yang lain. Gugus fungsi apa contohnya? Ada gugus fungsi hidroksil, kemudian ada keton, kemudian ada amin atau amino, atau gugus asetil. Nah, di sini contohnya adalah dengan kita melihat hidroksil dulu. Contoh pada 5-hidroksihexenoic acid. Langkah pertama pasti dengan menentukan rantai terpanjang dari gugus karboksilnya. Rantai terpanjang dari alkil gugus karboksil. Kalau sudah ketemu berarti tinggal dihitung letaknya pada C nomor berapa si substituen tadi, gugus fungsi tadi. Maka di situ adalah pada C nomor 5, maka namanya menjadi 5-hidroksihexenoic acid. Kemudian contoh berikutnya ada amin. Nah, amino berarti namanya. Kemudian contoh berikutnya adalah keton. Keton itu namanya menjadi 5-oksohexanoic acid. Nah, okso karena di situ hanya ada O saja. Kemudian kalau misalnya kita melihat namanya menjadi di sini adalah keton atau oksigen, di situ oksigen yang berikatan rangkap 2 dengan C, kemudian dia di ujung berikatan dengan metil, maka dia di situ disebut dengan gugus aseto, atau di situ bisa kita ambil nama, kalau dia itu menjadi alkil maka menjadi nama asetil. Nah, asetil berarti di situ ada 2C, kemudian salah satu C-nya berikatan dengan O rangkap 2, berikatan rangkap 2 dengan O. Nah, kemudian contoh penerapannya bisa seperti ini. Kalau pada contoh yang di bawah ini, maka kita melihat di situ ada gugus karboksil, kemudian ada gugus asetil. Namanya boleh diberi nama dengan seperti pada 5-oksohexanoik tadi, sama. Kalau kita memberikan nama dengan nama yang sama dengan 5-oksohexanoik tadi, maka kita hitung berapa karbon yang terpanjang yang dimiliki oleh gugus karboksil. Sehingga di situ ada 4 karbon, maka namanya menjadi
karena O rangkap 2 terletak pada C nomor 3, maka namanya menjadi 3-oksobutanoik acid. Lalu kita juga bisa menamainya dengan penomoran pada nama trivial. Ternyata di sini keton itu berada pada posisi beta, alfa beta. Berarti pada karbon nomor 3 atau alfa. Alfa tadi adalah sebelahnya dari karboksil, C karboksil. Kemudian beta adalah C sebelahnya alfa. Nah, sehingga namanya menjadi beta ketobutyric acid. Oke, kemudian kalau kita menggantikan namanya menjadi asetil, maka yang kita perhatikan adalah asetil sendiri itu sudah punya 2 karbon. Berarti 2 karbon asetil bergabung dengan 2 karbon punyanya karboksilik acid. Sehingga di situ namanya menjadi aseto. Oke. Aseto berarti itu adalah gugus aseto, C-nya sudah berkurang 2, 1, 2, kemudian sisanya masih ada 2C lagi. Berarti ada asetik. Nah, di situ ada acetic acid. Nah, kemudian berarti namanya bisa digabung menjadi acetoacetic acid. Nah, tinggal kalau misalnya contoh lagi yang pada 5-oksoheksanoik. Kita kembali ke contoh 5-oksoheksanoik. Contoh 5-oksoheksanoik itu bisa kita hitung C terpanjang untuk karboksilnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen atau keton berada pada nomor 5 sehingga namanya biasa 5-oksoheksanoik. Bagaimana kalau kita ubah menjadi nama dengan nama trivial, penomoran trivial? Berarti okso atau keto berubah pada posisi apa ini? Alfa, beta, gamma, delta. Berarti namanya menjadi delta keto. Kalau di situ ada heksa berarti kaproat. Nah, berarti delta keto kaproik acid. Nah, kalau kita ubah menjadi aseto bagaimana? Kalau kita ubah menjadi gugus aseto berarti C-nya dikurangi 2 dari gugus aseto. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 berarti di situ butyric acid. Oke, berarti acetobutyric acid. Nah, bisa difahami ya. Untuk 5-okso nanti silakan dipraktekkan sendiri bagaimana cara memberikan nomor apabila diganti dengan penomoran trivial alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon atau diganti dengan aseto. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, berikutnya adalah asam dikarboksilat. Nah, kalau ada dikarboksilat berarti di situ kita sudah bisa melihat berarti ada 2. Gugus karboksilnya terletak berada di ujung dan ujung. Maka di situ dinamakan dengan senyawa asam dikarboksilat. Bagaimana dengan penamaannya? Penamaannya kalau tunggal, asam karboksilat tunggal tadi kan hanya oik saja atau oik acid. Kemudian kalau penamaan dengan nama di situ terdapat 2 gugus karboksilat berarti ditambahi dioik acid atau asam dikarboksilat begitu. Kemudian contohnya di sini ada etan dioik acid. Nah, kita bisa melihat bahwa contoh pada etan dioik acid ini kalau kita lihat setelah karbon karboksil dia langsung berhubungan dengan karbon karboksil pada karboksil berikutnya, sehingga di situ hanya ada 2 karbon saja. Kalau di situ ada 2 karbon saja, maka etana. Kenapa dia etana? Sehingga kalau etana diganti menjadi oik acid, berarti etanoik. Karena di situ ada 2 oik, maka etane dioik. Begitu. Kemudian contoh pada propane dioik. Propane dioik kita perhatikan karboksil ada 1, 2, 3. 3 karbon yang ketiga adalah karboksil berikutnya. Sehingga di situ rantai C-nya tetap ada 3. Berarti di situ ada propana.
Propana di situ ujungnya adalah 2 oik, berarti menjadi propanedioik dan seterusnya. Contohnya sampai dengan heksanedioik. Nah, bisa dilihat sendiri, coba dihitung di situ masing-masing karbon karboksilat itu dihubungkan menjadi berapa rantai karbon. Nah, di situ menentukan namanya. Kalau antara karbon karboksil yang satu dengan karbon karboksil yang lain dihubungkan menjadi 6 karbon, maka namanya menjadi heksanedioik acid. Sebelumnya adalah saya tadi sudah menjelaskan tentang karboksilat, asam karboksilat, di mana R-nya itu bisa berupa gugus aril atau di situ siklik aromatik. Nah, bagaimana tentang penamaannya? Berarti kita tinggal melihat di situ apakah dia itu sikliknya siklik rantai tunggal ataukah siklik dengan rantai rangkap seperti pada benzen. Nah, contohnya yang pertama di sini adalah sikloheksana yang bergabung dengan karboksil. Nah, siklohexana dengan karboksil ini dia tidak menjadi sikloheksil, tetapi di sini tetap dinamai dengan siklohexana ditambah dengan karboksilnya berapa C. Oh, karboksilnya ternyata di situ hanya ada 1 C saja, maka menamainya menjadi sikloheksane atau sikloheksane karboksilik acid. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kalau C-nya ini ternyata aromatiknya ini ternyata dia adalah rantai rangkap seperti pada benzen. Jadi namanya menjadi benzen atau di sini sikloheksen, bukan sikloheksan ya, tapi sikloheksen, atau sebut saja dengan benzen juga tidak apa-apa. Lalu digabung dengan karboksilik acid, namanya menjadi benzen karboksilik acid. Kemudian pada contoh berikutnya ini ternyata rantai sikliknya ada yang tunggal, ada yang rangkap 2. Jadi di sini kita harus memberikan tanda di mana rangkap 2 itu terjadi. Selalu kita memberikan arah penomoran untuk cabang, untuk substituen atau untuk penandaan rangkap itu harus memberikan angka terkecil pada posisi itu. Sehingga di sini ternyata rantai terpanjangnya adalah siklik 6C, kemudian rantai rangkapnya terjadi pada karbon nomor 2 dan 3. Sehingga di sini untuk penamaannya, karena di sini ada alken, sikloalken, berarti sikloalkennya terjadi pada C nomor berapa? C nomor 2. Kenapa kok kita tidak memberikan nama C nomor 1 pada posisi 3? Karena C nomor 1 ini ditempati oleh siapa? Karbon karboksil. Karbon karboksil itu selalu diutamakan. Jadi dia selalu menempati posisi karbon yang paling kecil kalau dia berikatan dengan alkil atau aril. Sehingga alkennya terletak pada C nomor 2 dan 3. Maka namanya menjadi 2 sikloheksen. Siklonya sikloheksen bukan heksan. Nah, 2 sikloheksen berarti di sini 2 dan 3 adalah ikatan rangkap, kemudian ditambah dengan karboksilik acid. Lalu contoh yang berikutnya adalah kalau dalam rantai siklik tadi dia punya 2 substituen. Kita lihat di situ substituennya apa? Ternyata substituennya di sini sama-sama karboksilat. Kalau sama-sama karboksilat tidak masalah, tetapi kalau ada gugus fungsi selain karboksilat, maka gugus fungsi yang lainnya seperti amin, hidroksil harus diberikan diberikan penomoran setelah karboksil. Sehingga di sini kalau kita melihat penomorannya dari arah mana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau dari searah jarum jam, maka penomoran terdekat ada di 1, 2, dan 3. Kita balik dengan berlawanan jarum jam, maka arahnya ternyata memberikan nomor yang sama untuk posisi 2 karboksilat tersebut. Sehingga
Karena di sini ada siklopentana yang mempunyai 2 karboksilat, maka namanya menjadi 1,3 siklopentana dikarboksilik acid. Kemudian di sini ada awalan trans. Ada awalan trans berarti di situ ada posisi yang saling berlawanan. Karboksilatnya tidak sama-sama di atas, tapi satunya di bawah, satunya di atas. Sehingga namanya menjadi trans. Kalau sama-sama posisinya di atas atau posisinya di tempat yang sama, itu berarti namanya cis. Akan kita pelajari pada stereochemistry. Oke, ini adalah asam karboksilat gugus karboksil yang berikatan dengan senyawa aromatik atau rantai aromatik. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait salah satu senyawa yang mempunyai karbon karbonil, yaitu asam karboksilat, di mana asam karboksilat itu terbentuk dari satu karbonil berikatan dengan hidroksil sehingga namanya menjadi karboksil. Gugus fungsinya disebut dengan gugus fungsi karboksil. Oke, gugus fungsi karboksil itu mempunyai prioritas yang tinggi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan gugus fungsi yang lain seperti aldehid, keton, amin atau hidroksil. Nah, dibandingkan dengan gugus-gugus fungsi yang lain, karboksil itu lebih cenderung diutamakan. Artinya, dia bisa menjadi komponen utama yang memberikan karakteristik atau sifat fisikokimia yang lebih menonjol pada suatu senyawa. Baik, semoga yang saya sampaikan tadi bisa difahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti langsung menghubungi saya atau kita akan membuat kelas di Classroom untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, nanti silahkan dikerjakan kuisnya. Kemudian saya beri waktu 24 jam sesuai dengan kapan kuis ini saya upload atau saya share kepada kalian. Jadi sambil belajar, sambil mendengarkan, bisa sambil mengerjakan kuisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.